Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 berjudul Mengenali Badai dalam Hidup Kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal 7 ayat 18-19. Roma pasal 7 ayat 18-19. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa dan bertahta, sertai kami hari ini untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kitab Roma, pasal 7 ayat 18-19. Demikian sabda Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, apa yang menjadi keinginan Paulus untuk dilakukannya? Apa yang akhirnya yang ia perbuat? Menurutmu, mengapa perbuatan Paulus bertentangan dengan kehendaknya? Sobat WB, setiap orang yang percaya kepada Tuhan telah pindah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Namun terkadang kita tidak menyadari kedagingan kita lebih menguasai hati dan pikiran kita. Hal inilah yang bisa menyebabkan timbulnya pertentangan di dalam jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Jika kita membiarkan hal ini terus ada di dalam diri kita, maka lama-kelamaan perasaan itu akan menguasai sehingga menjadi badai dalam diri kita sendiri. Itulah badai yang tersembunyi di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengenali badai yang ada di dalam diri agar kita dapat menaklukkannya. Rasul Paulus pun mengalami pertentangan di dalam dirinya. Sebab, aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab, menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku lakukan. Roma pasal 7 ayat 18-19. Roh dan hati kita ingin berbuat baik, tetapi pikiran, kehendak, dan perasaan kita begitu mudah berasumsi, menghakimi, mengambil kesimpulan, merasa diri benar, dan menyesal. Untuk itu, kita perlu merefleksi dan evaluasi dalam diri kita. Mengapa hal tersebut bisa terjadi di dalam diri kita? Mengapa masih ada badai yang tersembunyi dalam diri kita? Dalam proses mengevaluasi diri ini, kita perlu datang kepada Tuhan, mengakui dan membiarkan Tuhan Yesus memproses hidup kita hingga kita menyadarinya dan berproses untuk terus mengalami pemulihan. Ketika kita mau membuka hati, Yesus akan ubahkan hati kita terus diperbaharui sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepadanya. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa, kami ingin agar hidup kami terus diproses dan kami ingin kami terus mengalami pemulihan. Karena tanpa-Mu, kami tidak akan pernah bisa melakukan hal yang baik, namun hanya hal yang jahat. Pun kita bisa melakukan hal yang baik, semua karena kasih anugerah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bertumbuh untuk terus mengenal Allah, membawa kita semakin bertumbuh mengenali diri, dan semakin kuat menghadapi setiap badai kehidupan.